ibadah-ibadah yang istimewa di bulan Ramadan. Secara tidak langsung kita sudah menjelaskan tadi dalam uraian-uraian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, seperti berpuasa, dan ini puasa adalah ibadah yang paling istimewa dan paling mulia di bulan Ramadan. Dan berpuasa kan ibadah masing-masing. Tidak mesti kita bersama-sama. Ya, berniat di malam harinya, kemudian esok harinya kita berpuasa sendiri-sendiri, dan bahkan puasa itu ibadah yang paling menuntut yang paling mudah untuk ikhlas. Karena kita tidak mempertontonkan kepada orang lain. Tidak ada gerakan. Ya. Maka ini ibadah yang harus kita usahakan maksimal. Kalaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, seperti sholat tarawih bersama, buka bersama, maka ibadah yang termulia, yang paling utama ini, dan dia adalah spesialis atau spesialisasi keistimewaan bulan Ramadan, itu bulan puasa. Ya, berpuasa maksudnya. Ini yang harus kita maksimalkan. Kita harus benar-benar berilmu tentang puasa ini, karena ini ibadah yang pertama. Dan dalil-dalil tentang keutamaan puasa sangat banyak. Dan waktu kita juga tidak memungkinkan untuk kita mengupas tuntas tentang hadis-hadisnya, tapi cukup untuk kita ketahui bahwa puasa, yaitu di siang hari Ramadan, merupakan jihad, merupakan perjuangan, dan dia adalah ibadah yang paling utama, paling mulia, dan dia adalah keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, qiyam Ramadan. Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kedua-duanya, karena dia seiring. Ibadah di siang harinya berpuasa, dan dia ibadah yang mulia. Dan kita harus tahu hukum-hukum puasa. Dan sebelum kita melanjutkan tentang qiyam ini, saya ingin mengingatkan tentang sebuah hadis. Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, dari pembatal-pembatal puasa yang lain. Berpuasa itu meninggalkan dosa. Bagaimana kita mampu menahan diri dari makan dan minum, kita harus juga mampu menahan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berlatih untuk bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya makna dari ibadah puasa. Ya. Kemudian tentang qiyam tadi, keutamaannya barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, itu sholat malam di bulan malam-malam Ramadan, dengan penuh iman dan mengharapkan balasan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan qiyam ini sudah kita singgung tadi, bahwa asalnya sholat sendiri. Dan para ulama menjelaskan dengan panjang lebar tentang tuntunan ya, sholat malam, ada jumlah rakaatnya, tata caranya, dan boleh berjamaah, dan lebih utama memang berjamaah di rumah-rumah Allah sebagaimana yang disunnahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berdasarkan apa yang terjadi di zaman Nabi SAW, dan dia bukan bid'ah. Dia adalah sunnah Nabi, karena terjadi di zaman Nabi SAW, Nabi menyetujuinya. Kemudian disunnahkan oleh salah seorang dari Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diantara keistimewaan sholat berjamaah. Tetapi bila mana kondisi tidak memungkinkan, maka kita harus sholat sendiri. Toh kalaupun kita tidak memiliki hafalan yang banyak dan kita tidak ada semangat, maka minimal untuk kita lakukan di malam Ramadan adalah sholat witir. Jangan lupa. Ya, jangan lupa untuk sholat malam hari di bulan Ramadan. Ya. Kalaupun misalnya kita tidak punya hafalan banyak dan kita tetap ingin sholat dengan banyak, para ulama memberikan fatwa boleh membaca. Ya, boleh dengan bacaan. Kalau memang kita ingin dengan bacaan yang panjang, tidak ada halangan untuk berbuat, untuk melakukan ketaatan, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berinteraksi atau kita tidak bertransaksi dengan manusia. Kita bertransaksi dengan Allah yang Maha Kaya. Allah tahu apa yang kita inginkan. Kemudian catatan yang penting harus ada dalam hati kita, bahwa bila mana kita sudah membiasakan satu ibadah dan di suatu saat kita terhalangi untuk melakukan ibadah tersebut,
maka kita akan tetap mendapatkan pahalanya, walau kita tidak mengerjakannya. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita melakukan ibadah sholat tarawih berjamaah, dan kita benar-benar melakukan dengan maksimal dan totalitas, tetapi di tahun ini kita terhalangi, ada udzur untuk tidak melakukannya, maka bergembiralah. Allah tetap akan memberikan kita pahala sholat berjamaah, walaupun kita tidak melakukannya. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah, Allah tahu apa yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuntunan tentang salat malam ini, ya, dalam suasana virus corona ini tentu kita mengikuti himbauan pemerintah kita dengan tata cara tadi, jangan berkecil hati. Walaupun memang kita merasa ada kekurangan, tetapi pintu surga bukan satu. Ya. Rahmat Allah bukan sempit, luas. Dan yang menakdirkan kita untuk tidak melakukannya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu kita menginginkannya. Allah tahu mana orang-orang yang menggembar-gemborkan untuk sholat di masjid, yang jujur dalam hatinya, yang dia di waktu susah, di waktu lapang dia memang menghidupkannya, sehingga keinginannya untuk sholat itu terhalangi oleh uzur yang diberikan oleh Allah. Allah tahu siapa orang-orang yang akan mendapatkan pahala. Sementara orang-orang yang menggembar-gemborkan, Allah tahu bahwa bisa saja dalam hatinya tidak ada keinginan. Bahkan di waktu lapang dia seringkali bolos, seringkali tidak melakukan sholat tarawih berjamaah. Berat di tahun-tahun yang lalu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus jujur kepada Allah. Dan rahmat Allah luas, ampunan Allah luas, Allah Maha Pengasih. Ya. Allah Subhanahu wa taala pahalanya lipat gandakan, dan untuk amalan-amalan yang kecil dan ringan sekalipun. Dan bahkan orang yang tidak beramal tapi hanya sekedar berniat saja Allah berikan pahala. Kita bukan bertransaksi dengan manusia, kita bertransaksi dengan Allah, berniaga dengan Allah. Maka tidak usah berkecil hati, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibadah yang ketiga bersedekah, itu tadi telah kita sebutkan. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran juga telah kita sebutkan. Berdoa dan beristighfar. Ini yang penting juga kita tekankan. Bulan Ramadan bulan berkah, bulan doa dan permohonan ampunan. Maka perbanyak berdoa. Karena salah satu doa yang di mustajab adalah doa yang diangkat dan dipanjatkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa ketika hendak menyambut waktu berbuka.